Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang identifikasi peluang usaha dan perencanaan produk kreatif. Kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu 3.2, identifikasi peluang usaha dan perencanaan produk kreatif. 4.2, perencanaan produk usaha. A. Mengenal ekonomi kreatif, industri kreatif, dan sektor usaha. Sebelumnya telah dibahas bahwa kini generasi muda akan menghadapi revolusi industri 4.0. Secara garis besar ada tiga gambaran ciri-ciri era revolusi industri 4.0. Antara lain sebagai berikut. 1. Inovasi dapat dikembangkan dan menyebar jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dengan kecepatan ini terjadi terobosan baru di era sekarang pada skala eksponensial, bukan pada skala linear. 2. Penurunan biaya produksi yang marginal dan munculnya platform yang dapat menyatukan dan mengonsentrasikan beberapa bidang keilmuan, serta terbukti dapat meningkatkan output pekerjaan. Transformasi dapat menyebabkan perubahan pada seluruh sistem produksi, manajemen, dan tata kelola sebuah lembaga. 3. Revolusi secara global akan memiliki pengaruh besar dan terbentuk di hampir semua negara di dunia. Transformasi terjadi di setiap bidang industri dan dapat berdampak secara menyeluruh di banyak tempat. Sementara itu, tantangan utama para wirausaha pada era revolusi industri 4.0 tersebut adalah Fucha World. Secara terperinci, Fucha dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Volatility, yaitu perubahan kejadian yang sangat cepat dalam berbagai hal, seperti sosial, ekonomi, dan politik. 2. Uncertainty, yaitu sulitnya memprediksi isu dan peristiwa, baik yang terjadi saat ini maupun di masa yang akan datang. 3. Complexity, yaitu adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi. 4. Ambiguity, yaitu beban berat, realitas, dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasan yang masih dipertanyakan. Fucha secara tidak langsung menciptakan suatu tren baru yang penting untuk dipahami oleh wirausaha. Jika dulu orang mencari perusahaan yang akan memberinya kerja, kini justru sebaliknya. Perusahaanlah yang mencari orang terbaik untuk bekerja di tempatnya. Jika dulu mesin, modal, dan kondisi geografis menjadi sebuah keunggulan, sekarang karyawan yang bertalentalah yang menjadi keunggulan perusahaan. Siapapun yang ingin menekuni dunia usaha saat ini perlu mengantisipasi dan menyiasati adanya fucha, dan salah satu caranya adalah menjadi wirausaha yang kreatif. Berikut akan dijelaskan pengertian secara umum dari ekonomi kreatif, industri kreatif, dan subsektor industri kreatif yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. 1. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. 2. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Subsektor industri kreatif yang akan kita bahas ada 16, yaitu 1. Aplikasi dan pengembangan permainan, 2. Arsitektur, 3. Desain produk, 4. Fashion, 5. Desain interior, 6. Desain komunikasi visual, 7. Seni pertunjukan, 8. Film, animasi, dan video, 9. Fotografi, 10. Kria, 11. Kuliner, 12. Musik, 13. Penerbitan, 14. Periklanan, 15. Seni rupa, 16. Televisi dan radio. Berikut penjelasannya. 1. Aplikasi dan pengembangan permainan. Aplikasi adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyelesaikan suatu masalah dan membantu aktivitas penggunanya. Perangkat lunak juga dapat digunakan untuk membangkitkan tantangan dan bermain untuk berbagai tujuan, seperti hiburan, simulasi, dan pendidikan. Industri kreatif di bidang ini menjual produk dan jasa di bidang aplikasi dan game. 2. Arsitektur. Sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif yang memiliki peranan yang sangat penting dari sisi kebudayaan dan pembangunan. Dari sisi industri pembangunan, arsitektur berperan dalam perencanaan pembangunan sebuah kota dan perangkatnya. 3. Desain produk.
Subsektor ini membuat kreasi dari sebuah produk dengan menggabungkan unsur fungsi dan estetika sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat. 4. Fashion merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain busana, desain alas kaki, dan desain aksesori model lainnya, sesuai dengan perkembangan. Industri fashion bergerak untuk memenuhi kebutuhan akan busana dan perlengkapannya. 5. Desain interior. Subsektor industri ini bergerak pada jasa desainer untuk merancang interior hunian, hotel, sampai perkantoran ataupun kebutuhan dekorasi interior untuk gedung lainnya. 6. Desain komunikasi visual atau sering dikenal dengan sebutan DKV merupakan ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dengan memanfaatkan elemen visual sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. Industri ini berhubungan dengan desain yang mengarah pada kebutuhan komunikasi. Salah satu contohnya adalah desain grafis. 7. Seni pertunjukan. Industri yang menyajikan pertunjukan seni. Pertunjukan karya seni melibatkan aksi individu atau kelompok yang melibatkan 4 unsur, yaitu waktu, ruang, tubuh, seniman, dan hubungan seniman dengan penonton. Contohnya, seni musik, seni tari, teater, dan seni pertunjukan lainnya. 8. Film, animasi, dan video. Industri yang memproduksi dan menjual film, animasi, dan video. Film adalah sebuah karya seni budaya yang merupakan suatu perantara sosial dan media komunikasi massa yang dibuat atas kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Sementara itu, animasi adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Sementara itu, video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. 9. Fotografi. Fotografi adalah sebuah proses atau kegiatan yang menghasilkan suatu seni berupa gambar atau foto dengan memanfaatkan media cahaya dengan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan kamera. Foto tersebut dapat memiliki potensi untuk menjadi produk industri. 9. Kriya. Industri di bidang kriya merupakan segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil yang dibuat serta diperjualbelikan. 9. Kuliner. Industri kuliner bergerak pada bidang pengolahan makanan atau masak-memasak yang menghasilkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang diproduksi dapat diperjualbelikan dengan berbagai konsep seperti kafe, restoran, toko, warung, dan lain sebagainya. 12. Musik. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik untuk bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik. Industri ini, bidang musik adalah memperjualbelikan musik dalam berbagai media untuk tiap kebutuhan. 13. Penerbitan. Penerbitan adalah industri yang berkonsentrasi dalam memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktivitas untuk membuat informasi yang dapat dinikmati publik. 14. Periklanan. Periklanan adalah industri yang menjual berbagai program iklan sesuai dengan kebutuhannya. Periklanan merupakan suatu penyajian materi yang berisi pesan persuasif kepada masyarakat untuk mempromosikan produk atau jasa. Konten-konten iklan biasanya dibuat khusus oleh sekelompok orang yang biasanya disebut sebagai agensi iklan. 15. Seni rupa. Seni rupa merupakan cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan oleh rabaan. 16. Televisi dan radio. Industri televisi dan radio semakin marak belakangan ini. Televisi adalah sebuah media komunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom atau hitam putih maupun berwarna. Sementara itu, radio merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Berikut penjelasan dari subsektor industri kreatif. B. Produk kreatif. 1. Contoh produk kreatif di bidang aplikasi dan pengembangan permainan.
Contohnya adalah seperti aplikasi pemesanan transportasi online, belajar bahasa Inggris privat online, belajar mengaji melalui aplikasi. 2. Contoh produk kreatif di bidang desain produk seperti ballpoint yang menyatu dengan pensil dan aneka tampilan kemasan produk mandi untuk traveling. 3. Contoh produk kreatif di bidang DKV atau desain komunikasi visual, seperti desain logo unik, desain brosur digital printing, desain yang berhubungan dengan multimedia, dan lain-lain. 4. Contoh produk kreatif di bidang kria, seperti jam dinding dari media kaleng soda, miniatur motor dari kayu, dan angklung mini dari bambu. C. Mengidentifikasi peluang usaha. 1. Peluang usaha dari bakat dan minat. Bakat dan minat adalah sumber pertama yang dapat dijadikan peluang usaha. Mengapa? Bakat adalah sebuah anugerah keahlian yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada masing-masing individu. Sedangkan minat adalah passion atau ketertarikan seseorang pada sebuah bidang. Jika bakat dan minat digabungkan, tentu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Apalagi jika bakat dan minat dicarikan peluang usahanya, akan menjadi dasar atau fondasi yang kuat untuk sebuah usaha. 2. Peluang usaha dari kebutuhan. Contohnya, seorang siswa tinggal di sebuah universitas yang cukup besar. Ia sering melihat bahwa mahasiswa sering mendapat tugas mencetak modul yang materinya dikirimkan dalam bentuk email. Ia juga melihat bahwa ruang kelas terletak cukup jauh dari jasa warnet serta fotokopi. Ia melihat banyak mahasiswa terkadang tidak memiliki cukup waktu untuk mampir mencetak dari email di warnet, dan tentunya mencetak modul dengan cara print biaya lebih mahal dibandingkan fotokopi. Melihat keadaan ini, siswa mencoba membuka usaha jasa titip fotokopi. Mahasiswa di sekitarnya bisa mencetak melalui pesanan saja, dan dalam waktu beberapa hari, modul sudah bisa diambil dan dijilid rapi dengan biaya yang lebih murah. Pada akhirnya, banyak mahasiswa lain yang memesannya sehingga orderannya semakin banyak. 3. Berdasarkan masalah yang terjadi. Jika melihat banyak siswa tidak menguasai sebuah mata pelajaran, akan tetapi tidak mempunyai biaya untuk les, Anda dapat menjadikannya peluang usaha. Anda dapat mengumpulkan beberapa teman untuk les berkelompok dengan biaya Rp25.000 untuk setiap pertemuan. Anda dapat mencari guru freelance dengan pembayaran Rp100.000 setiap kali mengajar dan mengumpulkan minimal 6 peserta. Dengan mengumpulkan 6 peserta, Anda akan mendapat kelebihan Rp50.000 untuk satu kelas, satu kelompok, dan 1 jam. Jika itu dikalikan 3, Anda dapat memperoleh Rp150.000 untuk setiap hari. Dan jika dalam 1 bulan dapat melakukannya sebanyak 20 kali, berapa besar yang dapat diperoleh dari usaha les kelompok ini? Catatan, yaitu lokasi bisa meminjam lokasi, teras rumah orang tua, atau lokasi tidak berbayar lainnya. Perencanaan awal sebelum membuka usaha. 1. Latar belakang usaha. Langkah awal untuk merencanakan produk kreatif adalah mengetahui latar belakang usaha yang ingin dibuka di bidang tersebut. Apakah karena melihat kebutuhan sekitar? Apakah karena passion? Apakah karena hal lain? Latar belakang bisa menjadi dorongan atau peluang yang dapat dijadikan dasar pemilihan sebuah usaha. 2. Ide kreatif dan inovasi usaha. Setelah mengetahui bidang usaha yang akan dipilih, langkah selanjutnya adalah menggali ide kreatif dari produk sehingga menjadi inovasi dari usaha. Tujuannya agar produk tidak hanya standar, tetapi juga memiliki keunggulan dari produk sejenis. 3. Deskripsi produk. Agar lebih jelas, produk perlu digambarkan secara detail, baik dalam kata-kata maupun visual. Tujuannya agar perencanaan produk kreatif lebih spesifik dalam komposisi, bentuk, tampilan, dan ukuran. 4. Target segmentasi pelanggan. Seorang
Pengusaha perlu merencanakan pelanggan yang akan dituju, manfaatnya agar produk bisa disukai dan sesuai dengan kebutuhan target pelanggan. 4. Cara penjualan. Cara penjualan juga perlu direncanakan sejak awal. Misalnya, apakah harus buka toko atau online saja? Tujuannya agar dapat mengetahui bentuk produk yang sesuai. Begitu juga ada tampilan dan kemasannya. 6. Lokasi usaha. Lokasi usaha adalah kebutuhan usaha. Dua lokasi yang penting adalah lokasi produksi dan lokasi penjualan. Sejak awal, usaha harus direncanakan lokasi usahanya. 7. Layout lokasi. Sebaiknya penentuan lokasi dibuatkan layout agar dapat lebih terperinci dalam merencanakan tata letak sesuai dengan kebutuhan produksi serta operasionalnya. 8. Alat dan fasilitas. Sebaiknya direncanakan berdasarkan layout dan cara penjualan dengan jumlah dan jenis yang sudah diperhitungkan agar efisien dalam penggunaan modal nantinya. 9. Bahan baku. Perencanaan bahan baku adalah merencanakan bahan yang akan digunakan untuk produksi dalam jenis, ukuran, merek, dagang, dan komposisi penggunaan. 10. Cara pengolahan. Perencanaan cara pengolahan perlu dilakukan mulai dari tahap uji coba hingga mendapatkan cara terbaik untuk memproduksi produk. Pastikan produk yang dibuat layak untuk dijual. 11. Nama usaha, merek dagang, dan logo. Sejak awal, rencanakan nama usaha, merek dagang, dan logo untuk usaha. Berikan sentuhan kreatif agar memberikan nilai tambah pada produk. Selain itu, merek dan logo harus mempresentasikan ciri khas usaha tersebut. 12. Kemasan. Kemasan dengan desain menarik akan memberi nilai keunggulan pada produk. Untuk itu, sejak awal siswa perlu merencanakan kemasan yang meliputi bahan dan desain.